Sedikit saya ingin menyampaikan bahwa saat ini tuh banyak sekali para santri atau orang tua yang mana mereka itu ketika memondokkan anaknya, kadang-kadang kalau di awal pertama kali dongkap Pak Kiai mangga nyanggakeun bade di hidung bade di berem, kan istilah anak itu ya. Tapi pada kenyataannya ketika si anaknya atau di rumahnya mau ada acara lalu minta izin ke gurunya lalu tidak dikasih izin, wah yo kiaina ampun minta izin bete diizinan ya, kadang-kadang seperti itu. Bahkan tidak pernah memperhatikan bagaimana supaya si anak ini bermanfaat ilmunya, supaya si anak ini setelah mondok bertahun-tahun mendapat ridho dari gurunya. Sehingga kadang-kadang ada juga yang anaknya mengajarkan kepada orang tuanya untuk berbohong kepada gurunya. Ada banyak cerita yang mana ini nanti nyambungnya kenapa santri saya Atif ini dia bisa sampai ke Tarim, dan nanti kakaknya juga kenapa bisa begitu. Ini akan saya sedikit bahas. Kita tahu di dalam profil dari satu sahabat besar yang terkenal yaitu bernama Anas bin Malik. Ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini, beliau dibawa oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim, dititipkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, khudh hadza rajulan yakhdumuka. Kata ibunya Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, ambillah anak laki-laki ini, anak saya yang pada waktu itu umurnya 10 tahun, wakila kurang dari 10 tahun. Aku titipkan kepadamu supaya berkhidmah kepada Rasulullah. Dan Anas bin Malik ini, beliau adalah orang yang khidmah kepada Rasul sampai Rasul wafat, yaitu sekitar 10 tahunan. Karena ketika Nabi baru hijrah ke Madinah, lalu Ummu Sulaim langsung menitipkan putranya yang bernama Anas bin Malik, ya, titipkan kepada Rasul, dan beliau pasrah ibunya ini kepada Rasulullah dan tidak pernah diganggu lagi sampai Rasulullah wafat. Selalu berkhidmah kepada Rasulullah, tidak pernah ditarik, tidak pernah ingin diambil dan sebagainya, dipasrahkan kepada Rasulullah secara total. Sampai pada satu hari, ya Rasulullah, ud'ullaha lahu, ya Rasul tolong doakan kepada Allah untuk kebaikan anakku ini. Lalu Nabi ngangkat tangan dan berdoakan, Allahumma aktsir malahu wa waladahu, ya Allah perbanyak dia hartanya. Sampai dikatakan dalam profil Anas bin Malik ini, beliau itu dalam 1 tahun bisa panen 2 kali, yang lain 1 kali. Dan ketika yang lain tidak ada hujan, khusus di tanahnya beliau hujan, sehingga beliau menjadi orang yang kaya, banyak hartanya. Dan juga dikatakan, didoakan oleh Nabi wa waladahu, dan banyak anaknya, sampai disebutkan anaknya berapa, 125 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Bayangkan anaknya berapa, 125, tapi banyak duitnya. Dan didoakan oleh Rasulullah juga dipanjangkan umurnya, bahkan umurnya lebih dari 100. Ini barokahnya apa? Pasrah seorang ibu kepada gurunya, yaitu kepada Rasulullah, kepada istilahnya kalau sekarang kepada orang alim, dan pasrah total sehingga mendapatkan apa? Keberkahan. Nah sekarang ini banyak sekali para wali murid, para orang tua yang awalnya memasrahkan kepada kiai, akan tetapi nanti di pertengahan banyak ngatur kiai, tidak pasrah total 100%. Kadang-kadang mohon maaf, ada juga yang ini cerita ya, yang nyata bisa dipertanggungjawabkan. Ada salah satu santri di mana dia ini ingin keluar pondok. Cuman ini keluar pondok kalau misalkan ngomongnya alasannya mau pindah atau apa, kayaknya sulit diizinin, katanya begitu. Sehingga dia ngomong kepada ayahnya, ayah,
saya pengen keluar dari pondok. Terus, tapi ini kalau saya nanti keluar alasannya mau pindah, kayaknya nggak bakal diizinin. Terus gimana? Minta izinnya, bilang aja kalau udah nggak mampu ngasih biaya. Kata bapaknya, ya udah terserah ente. Berarti kan bapaknya setuju kalau apa? Kalau anaknya ini ngebohong, kan begitu. Mestinya bapaknya, loh kok kamu bilangnya begitu sama gurumu? Bapak disuruh bohong kalau apa? Kalau nggak mampu. Padahal bapak mampu. Bapaknya ikut aja, ya udah. Akhirnya anak ini minta izin, katanya nggak ada biaya. Ya udah, kiainya gimana lagi kalau nggak ada biaya? Kiainya nggak bisa ngasih duit, nggak bisa ngasih biaya, dan dia bilangnya nggak ada biaya. Ya udah, selesai. Kalau begitu ya nggak ada, nggak apa-apa. Ternyata dia ngomong ke orang tuanya mau ngaji ke sana, istilahnya pasaran begitu. Nah, pada satu ketika bapaknya datang ke rumah, cerita, lalu dia bilang, saya bilang, anak bapak sekarang di mana? Ada di rumah. Katanya boyong, nggak ada biaya. Loh, kata siapa? Saya masih mampu kasih biaya. Loh, kemarin anak bapak bilang begitu. Oh iya, kemarin anak saya itu bilang begitu sama saya. Katanya kalau supaya diizini bilangnya begitu. Ya saya iya aja. Wah, ini bapaknya gimana ini? Dia bilangnya nggak ada biaya. Mohon maaf, saya tidak istilahnya apa mendoakan jelek atau gimana. Ternyata beberapa bulan kemudian orang tuanya sakit, stroke, dan nggak bisa usaha. Nah, ini kenapa? Karena bukan mengajarkan, dia setuju dengan anaknya membohong kepada gurunya. Walaupun saya ini tidak menjadikan kualat, jauh ya, jauh. Masih istilahnya masih muda, masih banyak dosa. Cuman yang namanya ngebohong ya kurang baik, kan begitu. Ada lagi santri itu bapaknya pokoknya kamu harus pindah. Gini. Padahal belum izin, belum ngomong, belum apa. Jadi kadang-kadang anak ini nggak berkah gara-gara apa? Gara-gara dari orang tua. Bapak ibu sekalian, kalau kita punya anak di pondok, kita pasrahkan, biarkan sampai selesai betul-betul, sampai gurunya ridho. Karena dikatakan dalam kitab apa namanya itu, yang Thariqah Sada Ali Ba'alawi karena Habib Zain bin Semit, namanya Manhajus Sawi. Di situ dikatakan kalau tidak ada ridho dari orang tua, jadi itu masih bisa jadi wali gitu. Tapi kalau tidak ada ridho dari guru, sulit untuk menjadi wali sekalipun didoakan oleh 70 wali kutub. Kenapa? Karena kalau orang tua itu hanyalah sebatas apa? Sebatas ayah yang untuk pendidikan secara jasad, badan saja dikasih biaya, kasih makan, pendidikan pun mungkin sedikit. Tetapi kalau guru itu adalah apa yang